Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la yattafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat musyahidin musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun beberapa menit ke hadapan kita bersua pada petang hari ini, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dapat butiran-butiran walaupun sedikit daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita akan bincangkan insyaallah. Salawat dan salam pada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah memberikan kepada kita sumbangan yang sangat besar untuk kita dapat melakukan ibadah, melakukan pengabdian dengan baik. Baik, hadirin hadirat musyahidin musyahidat rahimakumullah. Orang yang beriman akan bebas daripada siksaan keraguan-raguan. Bagi orang yang beriman bahwa keraguan-raguan itu merupakan azab, merupakan siksaan. Sebab selama ia merasa tidak confident atau tidak yakin terhadap apa yang ia akan lakukan, selama itulah ia akan tersiksa. Sebab orang yang ragu-ragu bukan hanya dalam persoalan duniawi, ya, seperti ingin melangsungkan kehidupan dalam apa juga pekerjaan yang akan dilakukan. Bila keraguan-raguan menguasai dirinya, tidak ada satu pekerjaan pun yang dapat ia lakukan dengan baik. Misalnya ia ingin berniaga. Yang pertama sekali, ia nak lakukan perniagaan ataupun tidak. Yang kedua, jenis perniagaan apa yang ia akan buat. Karena begitu banyak manusia telah melakukan perniagaan, ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang bankrupt atau bangkrut, ada yang kemudian menyesal kerana telah melaburkan wang dengan begitu banyak namun tidak ada hasilnya. Dengan melihat fenomena semua ini, ia akan ragu. Padahal dia sendiri belum tahu kenapa ada yang berhasil, kenapa ada yang gagal, yang bankrupt, yang rugi. Dia tak tahu. Sebab dia sendiri belum melakukan. Lalu apabila dengan melihat kegagalan ia menjadi takut, dengan melihat kebankrapan, kebangkrutan ia akan takut. Akhirnya dia bimbang, ragu. Inilah azab yang akan pasti, ya, dialami oleh orang-orang yang tidak ada pendirian dalam urusan kehidupan duniawi. Dalam urusan agama demikian juga. Sekiranya ia ingin solat, bermula daripada mengangkatkan hadas sampai membersihkan najis, sampai kepada ingin melakukan ibadah solat itu sendiri. Bila timbul keraguan-raguan, kerana dia tidak tahu asas-asas hukum, lalu dia bersuci. Kadang-kadang dia dikacaukan oleh perasaannya. Adakah ia sudah benar-benar bersuci? Adakah bersuci yang ia buat itu sudah menepati hukum-hukum taharah? Kemudian dia pun melaksanakan ibadah solat dalam keadaan dia sendiri belum confident, belum yakin dengan kebersihan jiwanya, suci daripada hadasnya. Lalu dia pun solat. Kemudian timbul lagi keraguan-raguan, adakah solat ini diterima, padahal dalam urusan kebersihan sahaja pun dia belum lagi clear dan sebagainya. Ini pasti akan dirosakkan habis-habisan oleh keraguan-raguan. Karena itu maka orang yang beriman, yang berilmu, dia tidak akan terpengaruh dengan kemungkinan-kemungkinan bisikan yang mendatangkan keraguan-raguan, yang melahirkan kebimbangan itu. Sebab ia ada ilmu. Kenapa dia harus ragu? Syariat sendiri mengatakan cara-cara bersuci, cara-cara mengangkat hadas, cara-cara untuk mengerjakan ibadah, semua dah clear dah dalam kitab-kitab fiqh. Lalu tidak ada lagi yang meragu-ragukan.
Inilah perbezaan antara orang yang beriman dan orang yang berilmu dengan orang yang tidak ada ilmu pengetahuan. Pasti ia akan banyak ragu. Baik, berkat petunjuk iman, orang beriman itu akan dapat menjawab dan menerka teka-teki kehidupan. Diketahuinya permulaan, diketahuinya kesudahan hidup, tujuan, gunanya hidup, sehingga hilang perasaan ragu-ragu dalam jiwanya. Jadi secara umumnya, bahawa orang yang beriman telah mengetahui, telah mengetahui permulaan hidup. Bermula daripada kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala daripada setitik air mani, kemudian berubah menjadi seketul darah, menjadi seketul daging, akhirnya menjadi baby yang lemah dan comel lahir ke dunia, tetapi tidak mampu meneruskan hidup tanpa bantuan orang lain, membesar dan membesar dan membesar, diberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan, akhirnya menjadi berilmu, kemudian sudah mulai dewasa, mendirikan rumah tangga, mempunyai anak-anak, mempunyai cucu, akhirnya tua, kemudian sakit, akhirnya meninggal dunia. Orang yang beriman telah mengetahui semuanya ini. Dia telah tahu permulaan kehidupan, kesudahan kehidupan, dan tujuan kehidupan. Jadi tujuan kehidupan pun jelas. Kita dihidupkan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdi kepadanya, untuk melakukan pengabdian. Semalam kita dah sebut ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk melakukan pengabdian. Jadi tujuan kehidupan itu jelas. Kenapa Allah jadikan? Untuk mengabdi. Dalam pada mengabdi itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan untuk meraih keuntungan duniawi sementara, kemudian memberikan kelazatan kehidupan, kebahagiaan sementara, tetapi diberikan panduan untuk tidak lupa akan natijah kehidupan sebenarnya, yaitu di alam akhirat yang kekal abadi. Karena itu maka ibadah itu tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri kepada hari-hari yang tidak akan ada kesudahan. Itulah tujuannya. Jadi jangan kita leka di situ. Hidup ini bukan untuk berpoya-poya, hidup ini bukan untuk bersenang lenang, hidup ini bukan untuk memuas-muaskan nafsu. Tapi hidup ini adalah merupakan perbuatan, perjuangan, pengorbanan dan persiapan untuk kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan di alam akhirat yang kekal dan abadi. Kemudian hidup dan gunanya hidup. Gunanya hidup sudah tentulah. Yang paling cantiknya kegunaan hidup untuk memberi manfaat. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Kepada orang lain maknanya selain daripada diri kita. Mungkin ahli keluarga kita disebut orang lain, kaum kerabat kita, kemudian jiran tetangga kita, kemudian kepada teman-teman, kepada kenalan, kepada kaum muslimin dan muslimat. Bahkan kepada orang yang bukan Islam sekalipun. Hendaknya kita menunjukkan contoh tauladan yang baik yang boleh memberi manfaat dalam kehidupan mereka. Sehingga hilang perasaan ragu-ragu dalam jiwa. Kenapa aku hidup? Apa gunanya aku hidup? Apa artinya hidup ini kalau tidak memberi manfaat? Tidak ada lagi perasaan-perasaan itu, karena ia sudah tahu tujuan hidupnya, kenapa dia dihidupkan oleh Allah, dan daripada mana asalnya. Dengan demikian ia hanya menjalani satu demi satu agenda yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka lenyaplah tanda tanya besar tentang hidup ini. Dia mengetahui dan mengakui Tuhan pencipta segala sesuatu, Tuhan yang menciptakan dan membentuk manusia dengan rupa yang baik, memuliakan dan memberinya keistimewaan. Jadi yang menciptakan dia adalah Allah. Tidak ada lagi sangkaan-sangkaan yang dia adalah tercipta sendiri. Tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Kemudian jelas di sini dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan rupa bentuk yang sangat baik, yang disebut dalam surah At-Tin pun ada, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam surah Al-Isra pun ada, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila.
ini sekaligus memberikan kemuliaan kepada manusia dengan menciptakan manusia melalui organ-organ yang cantik dan molek, kemudian melalui pula keistimewaan pokok dengan akal yang membezakan antara makhluk ini dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan itu maka manusia tadi ataupun insan yang diciptakan dengan kesempurnaan, dengan kemuliaan ini dapat mengatasi berbagai-bagai persoalan. Soal kemungkinan ada manusia yang menimbulkan masalah itu tidak heranlah dalam ramai-ramai manusia. Memang perangai manusia telah kita sebut beberapa kali. Ya, ada nafsunya, ada tabiat-tabiatnya. Yang ini memang akan bakal membawa kadang-kadang kerugian, bahkan kerusakan. Tapi perubahan yang ketara sekali dalam kehidupan manusia sejagat yang kita saksikan sampai hari dan detik ini. Perubahan ke arah pembangunan, perubahan ke arah kemajuan, perubahan ke arah kecanggihan, teknologi yang diwujudkan oleh kepandaian manusia itu nampak jelas. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia khalifah di muka bumi dan kemudian menjamin rezekinya serta mencipta nikmat zahir dan batin. Nikmat zahir dan batin dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia yang menjamin rezeki, jelas kita dapat rezeki daripada Tuhan. Jadi orang yang beriman menjadi tentram hatinya kepada Allah dan berpegang teguh dengan ajaran agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan telah menyaksikan berbagai-bagai keistimewaan, berbagai-bagai keluarbiasaan, jelas bahwa seorang itu akan pasti berpegang dengan ajaran agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, karena ia nampak manfaat dan ia nampak faedah, ia nampak kelebihan, ia nampak kemuliaan. Apalagi yang mengganggunya, apalagi yang mengusiknya, tidak ada apalagi yang dapat menahannya untuk mempercayai ajaran agama ini. Dengan iman itu, seorang mukmin mempunyai benteng pertahanan yang kuat dan tali yang teguh, tempat bergantung. Jadi kita kena ada tempat bergantung, tempat bersandar, tempat mengikatkan diri. Jika tidak, kita akan terombang-ambing dengan kemajuan segala perkara, termasuk kemajuan zaman, kemajuan teknologi yang banyak menghanyutkan umat manusia sehingga hilang pegangan. Jadi dia mempunyai pegangan dalam hidup yang penuh cobaan, mempunyai pedoman dalam melalui pergaulan hidup yang bersimpang siur. Jadi dia tidak akan terpedaya, dia tidak akan terpengaruh, dia tidak akan hanyut dengan arus perdana yang kelihatan begitu hebat, makin hebat, ya. Maklumlah, zaman semakin maju, keadaan semakin berubah, segala-galanya hampir sudah memenuhi hajat manusia, ya. Jadi seakan-akan manusia itu kalau tak beragama pun tak apa, sebab ya hajatnya sebagai manusia yang hidup di dunia telah pun terpenuhi. Inilah pengaruh yang sangat dahsyat. Inilah masalah yang sangat besar yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak terjerat atau kita tidak terperangkap dengan kemajuan zaman. Silakan orang yang beragama mengikuti kemajuan zaman, tapi dia tahu di mana kakinya akan berpijak, di mana tangannya akan bergantung, dan di mana dirinya akan diikatkan. Jika itu masih kuat, jika itu masih ia tahu, maka majulah dunia semaju-majunya, modellah semodern-modernnya. Ia tidak akan hanyut dan dia tidak akan terpengaruh. Demikianlah hebatnya, kehebatan kekuatan iman, kekuatan ilmu pengetahuan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita jadikan bekalan untuk meneruskan kehidupan sampai ke akhir usia. Demikian sementara kita padakan, insya-Allah kita bertemu lagi jika diizinkan Allah esok, walaupun beberapa minit yang jelas. Jika jika ada manfaat yang kita peroleh daripada pertemuan walaupun sesingkat ini, kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersua lagi kita sebab waktu maghrib sudah masuk, ya. Sampai di sini aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.